Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami lagi boleh ada sampai saat ini Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hari ini kami akan memulaikan ibadah kami. Kiranya Tuhan menuntun sehingga boleh selesai dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Kami ada semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih setia. Katakan sama-sama, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih
Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Kembali kita bertemu dan saya percaya bahwa kita semua tetap ada dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat. Puji Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan pada saat ini yang terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasalnya yang ketiga, Kejadian pasal yang ketiga ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-19. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kejadian pasal 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, janganlah makan daripadanya, maka terkutuklah tanah, karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Puji Tuhan. Renungan kita saat ini yaitu jangan berbuat dosa. Nah, dari firman Tuhan yang kita baca di sini kembali kita diingatkan bahwa akibat dari suatu dosa, bahwa ada konsekuensi, ada akibatnya jika kita melakukan suatu dosa, melanggar akan perintah Tuhan, melanggar akan kehendak Tuhan, dan kita akan mengalami hukuman dari Tuhan, bahwa Tuhan akan menghukumnya. Nah, meskipun Tuhan sangatlah mengasihi umatnya, Tuhan mengasihi umatnya, tetapi Tuhan pun tidak akan membiarkan umatnya untuk melakukan dosa, tidak akan membiarkan umatnya untuk hidup atau ada di dalam dosa, tetapi Tuhan akan menghukumnya, karena Tuhan pun sangat membenci yang namanya dosa. Jadi mereka yang melakukan suatu dosa, ada konsekuensinya, ada hukuman yang akan diterima. Dari uraian firman Tuhan ini yang kita baca, di sini dapat dilihat bahwa si ularlah yang menjadi penyebab manusia berdosa, bahwa ularlah yang menjadi penyebab manusia melakukan dosa. Ketika si ular melanggar akan perintah Tuhan, ketika si ular melanggar akan perintah Tuhan, maka ular ini pun terkutuk. Tuhan pun mengutuknya dengan mengatakan bahwa terkutuklah engkau dari segala binatang yang ada. Bahkan dengan perutmu lah engkau akan menjalar, bahwa engkau akan menjalar atau berjalan dengan perutmu, dan debu tanah yang akan menjadi makananmu itu seumur hidup. Seumur hidup ular akan mengalami hal ini. Nah, kutukan ini pun itu berkelanjutan. Kutukan ini berkelanjutan menciptakan permusuhan antara manusia dan ular. Bahwa ketika perempuan pertama, yaitu Hawa, yang menikmati akan dosa itu, yang memakan buah yang diberikan kepadanya, maka Tuhan pun mengutuknya. Bahwa ketika ular memberikan buah dan perempuan ini pun mengambil dan memakannya,
Dan saat itu pun Tuhan pun mengutuknya. Ia pun ada di dalam dosa. Dan Tuhan katakan bahwa engkau akan mengalami kesusahan pada waktu mengandung dan melahirkan. Akan mengalami kesusahan yang begitu hebat. Dan ada di bawah kuasa suamimu. Bahwa perempuan ini pun ada di bawah kungkungan atau kuasa oleh suaminya. Dari sini dapat kita lihat bahwa betapa mengerikan hukuman yang diberikan Tuhan kepada umatnya. Konsekuensi dari dosa yang dilakukan oleh umatnya. Lalu lanjut kita lihat manusia pertama, Adam, yang Tuhan ciptakan itu pun ikut terlibat di dalam dosa ini. Ia pun ikut menikmati dosa itu. Ia lebih memilih untuk mendengar, mengikuti apa kata istrinya, apa kata perempuan itu, daripada memilih untuk tetap taat mendengar apa kata firman Tuhan, apa kata Tuhan kepadanya. Ia lebih mengikuti perempuan itu daripada mengikuti kata Tuhan, dan akibat dari perbuatannya itu ia pun mengalami konsekuensinya, mengalami kutukan, hukuman dari Tuhan. Bahwa Tuhan pun mengatakan bahwa ia harus bersusah payah. Ia pun harus bersusah payah di dalam bekerja, mencari rezeki, dengan bersusah payah mencari rezeki seumur hidup. Ada konsekuensi yang mereka harus terima. Bahkan setiap mereka yang terlibat di dalam dosa itu pun akan turut mengalami atau menerima hukuman dari Tuhan. Ular dan tanah dikutuk Tuhan. Lalu kedua manusia ini pun, sepasang suami istri pun juga mendapatkan hukuman dari Tuhan. Ada konsekuensi yang mereka harus terima, bahwa harus menderita seumur hidupnya, bahkan kembali ke asalnya menjadi debu tanah. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, kita sudah melihat akibat dari sebuah dosa ini, bahwa ada hukuman yang Tuhan berikan. Untuk itu mari kita harus mengatakan tidak terhadap dosa. Kita harus berani katakan tidak terhadap dosa itu, apapun itu bentuknya. Mau dosa kecil, besar, tetap dosa di hadapan Tuhan. Tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Semuanya sama, dosa di hadapan Tuhan, dan ujungnya adalah maut. Untuk itu katakan tidak akan dosa apapun bentuknya. Banyak hal yang dapat membuat kita untuk jatuh di dalam dosa. Banyak hal yang dapat membuat kita untuk dapat melakukan dosa itu. Dan kita harus tegas katakan tidak terhadap dosa. Meskipun tawarannya begitu menggiurkan, begitu memikat hati ini, tetapi kita harus kembali melihat apa kata firman Tuhan, bahwa mereka yang ada di dalam dosa, yang jatuh di dalam dosa, bahkan yang terlibat di dalam dosa, ada hukuman yang Tuhan berikan. Jangan tergiur dengan tawaran-tawaran yang menyilaukan, tawaran-tawaran atau kesenangan, kenikmatan yang sesaat saja, tetapi ujung-ujungnya adalah maut. Meskipun hidup yang kita jalani ini terasa sulit, terasa berat, namun kita harus dapat bertahan di dalam iman pengharapan kita di hadapan Tuhan. Kita harus tetap bertahan di dalam kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya mengatakan bahwa
jangan berbuat dosa apapun itu. Kita harus tegas, kita harus mengatakan tidak terhadap dosa, sebab akibatnya sangatlah fatal. Tuhan tidak bermain-main dengan dosa. Tuhan akan menghukum mereka yang berbuat dosa. Saya percaya bahwa anak-anak Tuhan, keluarga Kristen yang ada, akan melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Kita harus mempunyai iman yang kuat. Kita harus tegas mengatakan tidak. Apapun tawaran-tawaran yang ujung-ujungnya adalah dosa. Karena kita adalah anak Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan kita ini kembali kita dikuatkan untuk kita tidak melakukan dosa apapun. Kiranya Tuhan akan menolong kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Kami percaya berkat-Mu selalu ada bagi kami. Katakan sama-sama, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Kami puji Engkau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah dan berkat-Mu. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Engkau Tuhan Yesus yang berkuasa atas hidup kami, yang selalu menjaga dan melindungi kami. Kami bersyukur Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami rindu Engkau pakai kami lebih lagi Tuhan, untuk selalu memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin.